Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi di program PKTV Talk. PKTV Talk kita hadirkan untuk Anda sebagai program yang membahas berbagai macam tema dan topik yang menarik di Kalimantan Timur. Nah, pemirsa PKTV, kali ini kita mencoba untuk menghadirkan narasumber dan tema yang kita angkat tentang ketahanan pangan, khususnya di Kota Bontang. Apa kabar Anda yang ada di Samarinda? Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda bisa menikmati acara kami bersama keluarga Anda dengan bahagia. Termasuk Anda yang ada di Tenggarong, apa kabar Anda semuanya? Semoga atau pasca Lebaran ini ya, Anda selesai, ada yang mudik, ada yang anjang sana. Sekarang sudah saatnya kita memasuki hari kerja seperti biasa, kita melakukan hal-hal rutin yang setiap hari sudah mulai kita lakukan. Dan saya sapa Anda yang ada di Sangatta, Kutai Timur. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda baik-baik saja, berbahagia bersama keluarga, sambil menikmati tayangan-tayangan kami yang lainnya. Nah, pemirsa PKTV, seperti yang tadi saya sampaikan, kita pada edisi kali ini, di PKTV Talk kali ini, kita akan membahas tentang ketahanan pangan, khususnya yang ada di Kota Bontang. Dan kita mengundang dua narasumber yang sangat tepat ya untuk membahas tema kita pada kali ini tentang ketahanan pangan Kota Bontang, yaitu yang pertama sebelah saya yaitu Ibu Deborah Kristiani. Apa kabar Bu? Baik. Baik, ya selalu sehat. Ini Ibu Kabid Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian. Nah, ini Bu Deborah sebagai Kabid di Ketahanan Pangan. Di sebelah kiri beliau ada Pak Fahrudin Nur. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau di Dinas KP3 apa tadi? Di KP3. Di KP3 itu sebagai pengawas mutu hasil pertanian. Ya, selamat datang di studio PKTV Pak. Kita akan membahas tentang tema kita pada kali ini yaitu ketahanan pangan Kota Bontang. Nah, seperti kita tahu bahwa ketahanan pangan di tingkat kota ya melibatkan beberapa isu seperti akses terhadap makanan, tadi dijelaskan juga termasuk distribusi dari luar maupun yang ada di Kota Bontang sendiri. Terus terkait harga dan keamanan pangan juga. Bagaimana beliau-beliau ini memastikan atau menjamin bahwa ketersediaan pangan di Kota Bontang itu tercukupi dengan baik. Nah, ini memang salah satu tugas yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan di masing-masing kota, khususnya di Kota Bontang. Nah, saya ke Bu Deborah dulu ini mengawali perjumpaan kita. Nanti mungkin bisa ditambahin oleh Pak Fahrudin mengapa ketahanan pangan itu sangat penting. Sementara kita menghadapi berbagai isu-isu yang dari luar dengan gejolak pertanian atau cuaca yang kurang baik, terus harga luar negeri yang begitu tidak menguntungkan bagi beberapa daerah yang penghasil pertanian. Tapi kita di Kota Bontang yang jauh dari sebuah klaster pertanian, tapi kita tetap bisa mempertahankan. Nah, kira-kira mengapa ketahanan pangan itu sangat penting bagi kota kita? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Teguh. Ya, mengapa ketahanan pangan itu penting? Untuk memastikan ketersediaan pangan untuk setiap individu ya, tentu dalam hal ini masyarakat suatu daerah khususnya di Kota Bontang ya, mempertahankan untuk kesehatan, untuk nutrisi. Bukan hanya itu, ketahanan pangan itu penting juga untuk menjaga stabilitasi harga. Oh iya, harga itu penting. Kemudian penting, ya. Ketersediaannya cukup untuk kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian
Tentu hal ini menghindari dari kerentanan pangan karena kita ini bukan daerah penghasil. Ya, itu. Kita ini daerah industri. Jadi sebagian besar ketersediaan pangan yang ada di kota kita ini berasal dari luar. Jadi berapa persen, Bu? Kalau di persentase? 90-an persen. 90%? Ya, karena kita Bontang untuk pangan pokok seperti padi memang kita tidak punya lahan untuk mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kita punya kerjasama dengan daerah-daerah penghasil seperti yang ada di Sulawesi dan di Jawa. Jadi sebagian besar pangan pokok kita dari Jawa dan dari Sulawesi. Iya. Kemudian pentingnya kita menjaga ketahanan pangan itu terutama dalam hal ini distribusinya, Pak. Distribusinya ya. Kalau distribusinya lancar, tentu ketersediaannya pasti aman. Ketika distribusi pangan itu lancar, maka ketersediaan pangan yang ada pasti tersedia. Aman, aman jumlah. Ya, jumlahnya. Kualitas. Ya, kuantitas. Nah, pemirsa PKTV, kita sudah bisa membayangkan dari keterangan Bu Kabid tadi ya, bahwa secara tidak langsung ternyata beliau ini memelihara ya, memastikan ketersediaan pangan di Kota Bontang ini tercukupi. Apalagi yang disampaikan tadi adalah hampir 90% malahan semua bahan pangan yang ada di Bontang ini disuplai dari luar. Nah, ini cukup membahayakan apabila beliau tidak memantau atau bekerja dengan baik, pasti kita akan kesusahan dan dampaknya harga akan tinggi. Ini yang sangat berbahaya apabila dinas terkait atau yang dinas ketahanan pangan ini tidak bekerja dengan baik. Maka ini sangat luar biasa tugas dari beliau menyangkut kehidupan masyarakat. Mungkin ada bisa tambahkan Pak Farudin terkait mengapa ketahanan pangan itu sangat penting bagi Kota Bontang harus kita perhatikan. Ya, baik, terima kasih Mas Teguh. Mungkin berangkat dari sebuah pertanyaan tadi. Ya. Kenapa ketahanan pangan itu sangat penting buat kita? Pada regulasi undang-undang pangan, ketahanan pangan itu merupakan urusan wajib yang mana bukan hanya kewajiban dari pemerintah pusat, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, dalam ketahanan pangan ini ada dua aspek ya. Jadi kalau bicara ketahanan pangan itu tidak lepas dari keamanan pangan. Aman dari segi ketersediaan. Dan aman dari segi mutu kualitas yang dikonsumsi masyarakat. Nah, karena memang khususnya di Bontang kita bukan daerah penghasil ya, jadi ketahanan pangan itu sangat penting. Jadi seperti dikatakan oleh Ibu Deborah tadi, sekitar 90% itu kita mendatangkan pangan dari luar. Karena memang kita keterbatasan lahan produksi untuk pertanian. Nah, di samping itu secara nasional juga ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Betul. Ya, karena memang ini hajat hidup orang banyak. Jadi yang namanya pangan itu apabila terjadi kelangkaan itu pasti akan mempengaruhi, besar pengaruhnya. Nah, seperti itu ya, jadi contohnya kalau daerah-daerah perang itu, nah, apabila akses pangannya terhambat maka pasti akan bergejolak besar, termasuk kualitas mutu keamanannya, karena memang ini dikonsumsi oleh masyarakat, masyarakat Indonesia umumnya dan Kota Bontang, seperti itu. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Bontang selalu memantau untuk keamanan dari segi stok ketersediaan maupun dari segi keamanan mutu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Gitu. Ya. Beliau menambahkan memang ini sangat penting ya, masyarakat pun juga mulai harus memantau terus ya dan ternyata apa yang dilakukan beliau ini itu sangat berhubungan ya dengan tadi yang dikatakan menyangkut hajat hidup orang banyak, karena menyangkut makanan sehari-hari, kebutuhan primer yang memang kita butuhkan setiap hari. Bagaimana yang terjadi di Kota Bontang bahwa 90% makanan harus dari
luar itu didatangkan, maka beliau memastikan ketersediaan dan yang terpenting adalah mutu dan kualitasnya. Ini harus sesuai. Kalau pekerjaan itu saja mungkin akan lalai, mungkin dampaknya pada kita semuanya. Nah, seperti itu. Nah, pemirsa PKTV, pertanyaan selanjutnya mesti kita ingin tahu apa sebenarnya program yang sudah dilakukan oleh DKP 3, terutama di bidang ibu terkait mempertahankan ketahanan pangan ini. Bagaimana kita, apakah bekerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk selalu memastikan bahwa ketersediaan pangan kita itu baik. Seperti apa Bu pengawasannya? Iya. Terima kasih Pak untuk kegiatan atau program kegiatan di bidang ketahanan pangan kita itu ada 3 seksi Pak ya. Oh 3 seksi di bidang ibu pertama itu ketersediaan dan distribusi pangan. Ketersediaan dan distribusi Kemudian pangan. yang kedua penganekaragaman konsumsi pangan. Kemudian yang ketiga seksi keamanan pangan. Iya, ya. Yang kedua keanekaragaman. Penganekaragaman konsumsi pangan. Oh, konsumsi pangan. Ya, jadi 3 seksi ini ada kegiatan atau program kegiatan, tentu ini turunan juga dari pusat yang menjadi kewajiban dari kita, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Jadi untuk di program yang kita laksanakan sekarang ini untuk di kegiatan distribusi pangan itu ada program penanggulangan inflasi. Penanggulangan inflasi. Jadi kita ini bagian dari tim inflasi itu Pak. Jadi kan inflasi itu ketika pangan itu bergejolak, nah itu menjadi kewajiban kita juga untuk menanggulanginya. Jadi program kita itu ada GPM. Itu salah satu untuk pengendalian inflasi. Apa GPM kemarin? Gerakan pangan murah. Nah, ini juga merupakan program unggulan kami, GPM kolaborasi. Nah, kenapa kami sampaikan GPM kolaborasi? Karena ini GPM ini, gerakan pangan murah ini kita bekerja sama dengan CSR, perusahaan-perusahaan, ya. Baik ada juga instansi OPD yang ada beberapa mitra kami juga dari agen-agen untuk kegiatan GPM ini. Dan ini kami sangat berterima kasih karena GPM ini semakin hari semakin mendapat dukungan yang luar biasa. Jadi kami itu Pak punya GPM itu yang wajib itu 4 kali. 4 kali per tahun. Per tahun. Jadi menjelang hari raya keagamaan itu kita wajib melaksanakan GPM dalam rangka penanggulangan inflasi. Jadi biasanya mendekati hari-hari raya keagamaan itu harga bergejolak. Nah, jadi maka kita laksanakan gerakan pangan murah ini membantu masyarakat kita supaya pangan itu dapat terjangkau. Tentu dalam hal ini harga yang terjangkau, lebih murah dari yang ada di pasar. Ya, jadi ada GPM ini Pak. Jadi CSR kami itu atau mitra kami itu membantu dalam dana. Nanti dana itu kami pakai untuk distribusi pangan dari Bulog ke Bontang, transportasinya. Kemudian nanti ada juga yang kami gunakan untuk subsidi. Yang biasanya harganya misalnya beras itu harganya per karungnya 57.500. Dengan adanya anggaran bantuan tadi kita subsidi 2.500 misalnya per karungnya. Jadi 55. Lumayan turun ya. Ya, lumayan turun 2.500 dibanding yang di pasaran. Ya, jadi itu sangat membantu untuk salah satu untuk pengendalian inflasi. Selain itu Pak, dalam kegiatan seksi ketersediaan dan distribusi pangan ini ada juga kegiatan monitoring harga dan pasokan pangan. Ini 2 kali seminggu. Rutin ya? Ya, ini kita punya petugas mengambil data di pasar itu setiap hari Senin dan Kamis. Kenapa Senin? Itu Senin kan orang habis libur, masuk hari kerja. Tapi barang-barang yang pokok ya? Ya, barang pokok. Kemudian nanti hari Kamis itu kena mau liburan. Weekend. Gitu. Jadi 2 kali seminggu itu memang
kita rutin, dan itu data yang ada kita langsung kirim ke pusat dan ke provinsi, ke Badan Pangan Nasional. Jadi kami itu di bawah Badan Pangan Nasional, Pak. Kemudian kami juga ada monitoring harga, ada beras pemerintah itu Pak, namanya beras SPHP. Oh, beras pemerintah yang beras sedang pemerintah yang didistribusikan. dari Bulog itu. Iya. Ya. Kemudian itu kita kita monitoring ininya. Kadang-kala Pak, kalau ada penyalahgunaan atau dijual lebih mahal itu nggak boleh. Nggak boleh, boleh Harus ketahuan ya, head. sesuai. Ya itu tanggung jawab Dan kami. mestinya murah ya? Iya memang harganya harusnya 11.500 per kilo. Kalau sekarang kan beras Pak Sudah tinggi ya? 16, 17 Wow, ya. perbedaannya Ya, lumayan nih. karena ini beras pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kami untuk monitoring. Kemudian ada juga bantuan pemerintah Pak. Oh, apa itu? Yang Pak dari pusat itu yang bantuan ke keluarga yang 10 kilo per, ya ada kan yang Ya, yang 10 kilo per per kakak keluarga, ya. Itu sudah terrealisasi sampai Maret, nanti akan ada lagi April sampai Juni. Itu menjadi Itu per apa? Per bulan? per 3 bulan. Per 3 bulan, Ya, nah, ya. itu langsung dari pusat. Ininya, bantuannya. Cuman kita data saja. Data bekerja sama dengan dinas sosial. Oke. Jadi kemudian ada juga kegiatan kami Pak di Ketapang itu, ketahanan pangan, itu penyusunan data namanya neraca ketersediaan pangan. Neraca ketersediaan pangan ya. Jadi itu ada sekitar berapa ya, 20 ke 19 itu ke pangan pokok yang menjadi konsen kami untuk di monitoring. Oh. Jadi baik harganya, baik jumlahnya, ketersediaannya ya. Tapi memang syukur Pak, kalau kita Bontang ini berbicara ketersediaan ya, walaupun zaman Covid kemarin juga Pak, bicara ketersediaan itu tidak pernah mengalami namanya defisit. Tidak pernah ya? Iya karena semua barang. Iya karena kolaborasi antara OPD terkait tadi itu jalan Pak. Jadi kayak Perindakop, stok dari luar itu terus, kemudian perhubungan tentang jalur barang datang akses itu Pak itu juga lancar. Jadi akhirnya tim ketahanan pangan ketersediaannya juga berbicara tentang ketahanan pangan itu Pak, bukan hanya produksi. Bukan hanya produksi ya. Jadi berbicara ketahanan pangan itu ada perhubungan di sana. Yang mengangkut ya, dia yang punya transport. Dia punya transportasi. Kemudian ada yang tentang perdagangan. Dia yang mendatangkan ke sini. Ke Perindakop ya. Ya, Perindakop. Berbicara tentang kesehatan pangan, ada kesehatan. Jadi ketahanan pangan itu suatu yang kompleks yang memang jadi Ibu mengkoordinir ya? Ya, jadi kita tuh fungsi koordinasi. Bagaimana pangan itu aman, bukan hanya jumlah kuantitas tapi juga kualitas. Dan itu bagian juga Pak Fardin tadi. Kalau kami rananya program kami kalau untuk keamanan pangan itu mungkin nanti lebih jelasnya Pak Farudin sampaikan. Kami lebih ke pangan segar. Jadi kalau untuk yang olahan itu rananya kesehatan dan dinas gitu. Karena dia sudah berubah olahan. Jadi itu masuk di produk segar itu apa aja Bu? Misalnya sayuran, buah-buahan, ikan juga Pak ya. Kita bekerja sama dengan perikanan. Kalau misalnya kita mau uji lab ikan ini aman konsumsi, kita bisa bekerja sama dengan perikanan. Atau daging, kita bekerja sama dengan peternakan. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga punya kalau dikonsumsi Pak, di kegiatan di seksi penganakaran konsumsi pangan, kita punya kegiatan B2SA Good to School. Itu kegiatan mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota. Kita mengajarkan kepada anak-anak sejak dini tentang pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi untuk konsumsi pangan yang aman, yang sehat, itu B2SA. Itu kita dari sejak dini kita mensosialisasi dan
ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan atau memberikan pengetahuan tentang B2SK. Kemudian ada juga kegiatan di rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah? Iya, pangan dan gizi. Oh. Jadi itu Pak bagian dari semua kegiatan yang ada di pemerintah ini yang mengarah ke ketahanan pangan. Jadi bukan ketahanan pangan khusus yang ada di KP3. Mungkin orang berpikir ketahanan pangan itu tentang produksi. Iya. Ya, mungkin selama ini Selama ini orang seperti berpikir, itu. Ini Bontang ini gimana ketahanan pangannya? Dia enggak punya Nggak punya sawah. Iya, gitu. Enggak punya lahan gitu. Tapi ketahanan pangan itu bisa dari perhubungannya, distribusinya, bisa dari kesehatannya. Jadi banyak hal yang memang harus dijaga di dalam halnya itu. Kerjasamanya tentunya itu yang ketika kerjasama antara OPD terkait ketahanan pangan itu jalan, tentu pasti ketahanan pangan suatu daerah itu akan aman. Itu adalah salah satu yang menjadi tugas dari dinas ini ya, untuk mempertahankan ketahanan pangan di sebuah kota. Saya ke Pak Farudin dulu. Mungkin turunannya setelah Ibu Kabid tadi, Bu Deborah, terus salah satu di bawah beliau adalah Pak Farudin tentang ketahanan pangan. Program apa tadi yang dijelaskan yang mungkin bisa lebih konkret dalam tugas-tugas Bapak? Baik, terima kasih. Jadi saya di bawahnya Ibu Deborah, jadi memang diamanahi untuk mengkoordinir urusan keamanan pangan. Keamanan pangan ya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, keamanan pangan itu bukan hanya aman dari segi ketersediaan. Tapi juga aman dari segi mutu dan kualitas. Nah, kami di Dinas Ketahanan Pangan, di bidang ketahanan pangan, melalui seksi keamanan pangan, itu melakukan pengawasan. Jadi pengawasan yang kami lakukan itu ada dua, Pak. Pertama, melalui free market. Free market itu pangan sebelum beredar. Ini pengawasan yang kita lakukan pada tingkat produksi, pada kelompok tani. Itu produksi, itu namanya free market. Produksi. Ya, kemudian yang kedua post market. Post market itu pangan setelah beredar. Itu kita biasa melakukan pengawasan di retail modern maupun tradisional. Retail tradisional itu adalah pelaku usaha yang ada di pasar-pasar tradisional. Nah, kalau retail modern itu pelaku usaha penjual buah dan sayur yang ada di luar yang sudah modern. Contoh seperti supermarket, ya seperti itu. Nah, apa saja yang kita lakukan? Pertama, kita melakukan pembinaan. Sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha maupun di tingkat free market tadi, di tingkat petani. Kalau di tingkat petani kita sosialisasi mengenai penggunaan pestisidanya. Kalau pada pelaku usaha kita mengedukasi tentang tata letak buah dan sayur yang mereka jual. Kemudian kita juga bisa melakukan penilaian hygiene sanitasi yang ada di sekitarnya. Karena untuk keamanan pangan sendiri yang ada di Kota Bontang, kami melakukan pengambilan sampel, Pak. Pengambilan sampel buah dan sayur. Dicek di lab, kita kirim ke lab. Jadi 1 tahun tuh ada 2 kali kita ngambil sampel. Terakhir kemarin menjelang HBKN. HBKN itu hari besar keagamaan nasional. Jadi kemarin menjelang puasa kita melakukan pengambilan sampel buah dan sayur, kurang lebih ada 10 komoditi. Tujuannya untuk memastikan kualitas ini. Ya, jadi kemarin kami kebetulan ngambilnya di pasar tradisional Taman Rawa Indah dan beberapa retail modern untuk buah. Nah, jadi hasilnya sudah keluar, hasil menunjukkan telah memenuhi syarat dan ketentuan dan aman untuk dikonsumsi, seperti itu. Dan kami juga di keamanan pangan melakukan kegiatan uji cepat melalui tes kit, jadi rapid.
Ya, jadi sebelum refitnya ke apa objeknya? refitnya objeknya ke PSAT, pangan segar asal tumbuhan, buah dan sayur. Buah dan sayur. Ya, memang kalau PSAH, pangan segar asal hewan juga punya refitnya. Ya. PSAI, pangan segar asal ikan juga ada. Cuman kalau di kami lebih ke PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Kami biasanya seminggu itu 2-3 kali kita keliling. Seminggu 2-3 kali ya. Jadi kami melakukan keliling baik itu ke free market maupun post market untuk menguji. Cuman rapid test ini hanya pestisida. Jadi untuk kadar pestisidanya seperti apa ya, dan khawatirnya kalau ditemukan sesuatu membahayakan. Kalau ditemukan sesuatu misalnya ada temuan, kita biasanya lakukan pembinaan. Dan yang ditemukan misalnya apa? Yang ditemukan selama ini belum ada sih. Ada. Misalnya nanti ada temuan standar. untuk misalnya nih kadar residu pestisidanya di atas ambang batas. Di atas. Ya, pertama kan ke kesehatan ya. Betul. Sampelnya kita teruskan ke laboratorium. Jadi kita ambil, kita uji, kemudian kita adakan penelusuran. Jadi penelusuran tuh karena memang petaninya rata-rata ada yang di Bontang, ada yang di luar. Jadi kita melakukan pembinaan kepada pedagang atau pelaku usaha dari mana produk ini berasal. Jadi seperti itu. Dan di keamanan pangan kami juga ada namanya KIE. Apa itu? Komunikasi, informasi dan edukasi. Nah, ini juga merupakan salah satu KIE. KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Seperti ini ya, kita sampaikan ke masyarakat ya. Ya, jadi mohon izin melalui media ini kami menghimbau dan mengajak kepada teman-teman pelaku usaha, petani maupun pedagang buah dan sayur, apabila dari teman-teman pelaku usaha ingin produknya nih, menguji produknya, Pak, tolong dong produk saya ini residu pestisidanya, silakan hubungi kami. Bisa gitu ya? Bisa, kami akan ke lokasi dan itu tidak dipungut biaya. Free ya? Free ya. Ya, silakan menghubungi kami dari bidang ketahanan pangan atau bisa di DM di media sosial kami, di IG kami, ketahanan pangan. Ya. Zaman sekarang ini semua benar ya. Jadi bisa diakses. Betul. Jadi itu merupakan dari KIE tadi sebentuk. Kemudian ini sebentar lagi kami akan melakukan edukasi ke beberapa sekolah. Jadi untuk mengedukasi, memperkenalkan dari sejak dini, dari siswa apa sih ketahanan pangan itu, terus pentingnya ketahanan pangan dan mengenali cemaran-cemaran pada pangan. Penting sekali itu. Penting sekali. Jadi terutama di situ kan ada kantin sekolah. Jadi pangan yang mengandung cemaran fisik, kimia dan biologi itu seperti apa. Jadi kami biasanya keliling ke beberapa sekolah itu dalam rangka KIE tadi, informasi dan edukasi. Sementara itu. Sebenarnya pentingnya tadi para pelaku usaha untuk melaporkan atau minta dinas untuk mengecek sanitasi kesehatan dan lain tadi apa kira-kira? Biasanya sampel ya. Jadi misalnya ada pelaku usaha modern misalnya, Pak bisa datang ke sini untuk ini ada beberapa komoditi kami mau cek tes ini residu pestisidanya apakah masih di ambang batas normal, di atas apa memang di bawah. Silahkan hubungi kami. Berarti harapan kita banyak pemirsa PKTV yang memang punya usaha seperti itu. Harapan kita sering ini minta ke dinas ya untuk mengecek itu. Dan tidak dan jangan takut-takut ya. Karena itu menyangkut kesehatan masyarakat. Betul. Karena dikonsumsi oleh masyarakat. Keamanan makanan, mutu. Pangan segar. Pemirsa PKTV, berapa penjelasan dari Bu Deborah dan Pak Fahrudin tadi memang sangat penting sekali untuk memastikan bahwa kualitas makanan maupun kuantitas termasuk kontinuitas terjaga. Apalagi kita ini zaman sekarang ini makanan yang aneh-aneh ini kan berbahaya ya. Tidak semuanya punya kualitas yang sama. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, beruntung kita punya dinas yang memang fokus kerjanya di situ, memastikan sehingga harganya pun juga terjaga, tidak terlalu mahal sesuai dengan harga yang ini. Nah, program yang dijelaskan Bu Deborah tadi terkait
program CSR perusahaan atau GPM tadi, Gerakan Pangan Masyarakat, ini sangat membantu masyarakat, dan ini salah satu peran pemerintah untuk mengsinergikan ya program perusahaan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat yang membutuhkan itu bisa tetap bisa membeli barang-barang sembako khususnya yang harganya tidak terlalu mahal atau tidak mahal seperti harga yang mungkin di pasaran, harganya lebih rendah lagi. Nah, pemirsa PKTV, kita akan lanjutkan PKTV Talk kali ini dengan tema ketahanan pangan, tapi setelah pesan-pesan yang satu ini masih di PKTV Talk. Pemirsa PKTV, kita kembali di PKTV Talk. Kali ini kita membahas tentang ketahanan pangan. Kita hadirkan dua narasumber, Ibu Deborah dan Pak Fahrudin, yang tadi kita sudah bincang-bincang banyak. Begitu pentingnya dinas beliau-beliau ini mempertahankan ketahanan pangan yang ada di Bontang. Ketersediaan, harga, dan kualitas termasuk itu adalah tugas-tugas beliau. Dan tadi sudah dijelaskan, ini sangat penting bagi masyarakat, ya, ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang saya coba bertanya lagi tentang tantangan. Kalau kita tadi bicara ketersediaan, apakah ada selama ini yang memang mesti harus menjadi kekhawatiran bagi Bu Deborah maupun Pak Fahrudin dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan di Kota Bontang? Kira-kira Pak Bu? Ya. Terima kasih Pak. Yang pertama mungkin tantangannya itu tadi tentang ketersediaan ya Pak. Kita Bontang ini hampir 90% itu dari luar. Dari luar. Jadi tantangannya itu yaitu tentang ketersediaan produksi pangan. Jadi kalau berbicara tentang produksi, mungkin kita tidak bisa memenuhi segala kebutuhan pangan yang ada di Kota Bontang, tapi khususnya untuk pangan yang pertanian. Tapi kalau berbicara tentang pangan yang hewani, ikan, mungkin kita bisa memenuhi sendiri. Kemudian yang karena kita ini Indonesia ini makanan pokoknya beras, jadi tantangan itu tadi ketersediaan pangan, khususnya pangan pokok tadi, itu yang menjadi tantangan terberat kita tentang produksi pangan khususnya beras. Tetapi walaupun tantangan itu ada, tetapi banyak hal yang mendukung di kota ini bahwa distribusi pangan tadi lancar, sehingga tantangan itu tidak menjadi hal yang berat bagi kita karena kolaborasi atau sinergi antara OPD terkait yang menangani pangan itu terjalin, berjalan lancar, sehingga tantangan yang itu tadi, penyediaan pangan dalam produksi itu bisa terlewati. Itu. Selama ini tidak pernah terjadi ya Pak Fahrudin ya? Iya. Bikinan bidang sesuai ya, bidangnya kalau kita, Pak Fahrudin juga menjadi salah satu gedor utama ini dalam rangka itu ya. Iya. Kalau andai kata, kalau kita bicara andai kata, terjadi sesuatu kekurangan gitu, apa yang kira-kira sudah direncanakan? Kalau untuk antisipasi Pak, kita kan diwajibkan pemerintah kota itu punya cadangan pangan pemerintah. Nah, jadi Kota Bontang ini kita sudah punya cadangan pangan pemerintah. Oh, ada itu ya? Jadi cadangan pangan pemerintah itu anggarannya dari APBD. Jadi sekarang itu ada 25 ton, berapa kita titip di Bulog. Samarinda. Bulog Samarinda. Ya, jadi ketika pangan kita memerlukan itu bisa dikeluarkan Pak. Jadi untuk pangan, kita di Bontang nggak ada Bulog ya? Nggak ada. Nah, Samarinda ya. Ke depan ini rencana dan ini Pak Wali sudah merintis untuk berkoordinasi dengan Bappenas,
Bulog tentang pembangunan gudang Bulog. Gudang Bulog. Oh, sudah ada perencanaan ya? Rencana baru koordinasi Pak. Jadi ini kemarin sudah sampai di survei lahan. Jadi di survei lahan sudah dilakukan. Survei lahan, jadi kita sudah di persyaratannya itu lahannya itu sekitar 3 hektar gitu Pak. Floridinya 3 hektar dan lahan itu nanti mungkin bagian di dalamnya ada gudang, ada mungkin untuk rumah karyawan untuk yang menangani gudang Bulog itu. Dan pemerintah sudah menyediakan di Bonles, di Bontang Lestari sudah disediakan itu sih lebih dari 3 hektar. Cuman kemarin persyaratan lagi bahwa harus ada pelabuhan terdekat. Untuk akses transportasi. Jadi ini yang harus kita komunikasi lagi kembali ke Bulog atau ke ini untuk persyaratan ini persyaratan lahan pelabuhan. Kemarin kami sudah koordinasi dengan IUP. Nah, IUP dia untuk meminjam untuk dia bersama-sama punya ya, pelabuhan. Cuman sejauh ini masih agak kecil Pak. Kecil. Indominco punya, cuman itu tidak bisa karena ini makanan. Fungsinya beda. Makanan takutnya nanti terkontaminasi karena itu bukan jadi sebenarnya yang memungkinkan itu sebenarnya pelabuhannya Indominco, cuman karena itu fungsinya lain jadi kita coba ke IUP nih. Jadi yang menjadi concern kami sekarang lagi ini kapal yang membawa pangan ini yang berapa besarannya. Ya. Kemudian kalaupun nanti lahan yang ada itu tidak bisa memenuhi lagi, mungkin alternatif lagi mencari daerah Toktuan. Jadi bagaimana upayanya pemerintah Kota Bontang ini Pak? Kami berusaha untuk supaya bisa terbangun. Dan ini memang sangat layak ya, harusnya idealnya sudah dibangun. Idealnya karena memang Pak jumlah penduduk juga sudah memenuhi. Kenapa kita harus membangun gudang Bulog di sini? Karena memang kita bukan daerah penghasil. Oh iya. Jadi faktor harus utama ada, sebenarnya faktor utama ya kan. Ibaratnya dari produksi itu sudah memang harus ada di sini. Apalagi akses cuma satu nanti, kan. Pak, kalau seandainya terbangun kita bisa untuk wilayah Kutim nanti dengan bisa suplai kita ini ya. Kutai Kartanegara sebagian. Ya, yang dekat dengan Kota Bontang. Harapan kita pembangunan ini lancar dengan syarat-syarat yang tadi kita bisa memenuhi pemerintah Kota Bontang. Seperti itu. Jadi mutlak salah satu upaya pemerintah dalam rangka mempertahankan ketersediaan pangan yaitu harus membangun Bulog. Nah, Bulog ini sedang proses gudang untuk mempertahankan ya atau menyimpan barang-barang tersebut. Nah, sementara alasan utama karena memang 90% barang-barang kita tidak dari Bontang, dari luar. Nah, ini memang mutlak harus jelas akan dibangun. Kalau persoalan sekarang adalah pelabuhan, maka pelabuhan ini harus dicari solusinya. Pelabuhan terdekat tadi di wilayah Bontang Lestari ada di Indominco maupun IUP. Nah, ini kalau tidak memenuhi syarat, maka harus cari alternatif lain. Nah, ini udah salah satu upaya. Nah, sekarang kalau di internal sendiri Bu, ini kan yang dari luar, yang 90%. Kira-kira untuk meningkatkan kapasitas ketersediaan dari lokal bagaimana? Kira-kira, karena kan kalau kita mendatangkan ini 90%, bagaimana kita meningkatkan yang 10%-nya ini? Ada nggak upaya seperti itu? Jadi begini, untuk yang ketersediaan yang 10% Pak, kalau untuk kita berbicara pangan pokok tadi Pak ya. Kalau pangan pokok mungkin untuk menyediakan itu mungkin sangat terbatas lahannya. Tapi karena kalau keterbatasan untuk lahan tadi ya. Pangan selain pangan pokok misalnya sayuran, buahan. Ada upaya lain. Kita di Kota Bontang sudah. Di Bontang ini banyak petani-petani mandiri, kelompok-kelompok tani, kemudian pengusaha juga mengembangkan hortikultura. Ya, jadi ada semangka, ada melon, itu salah satu unggulan kita di Bontang. Jadi, karena
cocok ininya ya. Sangat cocok dengan iklim di Bontang. Jadi melon, semangka kita itu sudah keluar Pak, bukan hanya di Bontang, karena kan hasilnya bertonton. Hasilnya bertumpuk Jadi tonton. itu kebiasaan petani kita biasanya kalau dia panen itu pengumpulnya itu ada yang Datang. dari Dari luar ya. datang untuk disebarkan ke Sangatta, Samarinda. Jadi kalau menurut testimoni semangkanya lebih manis. Ini menjadi salah satu ketertarikan. Kalau perlu kita eventkan nanti ya. Iya. Produk Kemudian juga semangka untuk Bontang. cabai Pak. Cabai. Ya, kemarin cabai cepat turunnya. Oh. Karena kita punya gerakan tanam cabai. Jadi saking banyaknya produksi. Ya. Harga Jadi turun. gerakan tanam cabai itu kita mulai dari lingkungan. Lingkungan rumah ya. PKK. Paling terkecil lah di ya. sekitar ya sekarang urban farming. Ya. Ya, itu salah satu upaya ketahanan pangan keluarga dari lingkungan. Tidak mesti harus dengan lahan yang luas bisa menghasilkan untuk pangan. memenuhi kebutuhan keluarga saja cukup. Dengan lahan yang terbatas, dengan inovasi yang teknologi sekarang. Dan semua bisa. Semua bisa. Yang penting mudah. kemauan dan keinginan. Ya. Seperti itu. Jadi ya harapannya masyarakat khususnya ibu-ibu ya penggerak PKK dengan adanya gerakan tanam cabai, kemudian pemanfaatan pekarangan, program-program yang ada itu betul-betul kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kemudian ketika cukup misalnya 10% tadi Pak, mungkin bisa kita penuhi dari lingkungan kecuali kita. Memang beras gitu ya, karena lahannya kalau beras kan memang. Kalau jagung juga sudah mulai Pak pemerintah jagung, kita ada gerakan di seksi ada di bidang pertanian itu gerakan tanam jagung. Jadi itu juga sekarang semakin ke sininya sudah produksi jagung Bontang sudah mulai naik-naik. Karena ada program itu. Memang kalau untuk padi itu tadi memang lahannya yang kalau jagung masih bisa kita manfaatkan lahan-lahan yang belum termanfaatkan itu bisa kita pakai. Kita pakai. Ya. Kan umurnya cuma 3 bulan bisa dipinjam lahannya untuk kegiatan program tadi. Ya, pemirsa, salah satu upaya dari program pemerintah kalau yang 90% memang mutlak paling tidak gudang penyimpanan harus segera dibuat, dan transportasi tadi juga mesti harus terbantu oleh dinas terkait. Maka yang 10% upaya pemerintah yaitu menghimbau ya kepada masyarakat agar ya melestarikan tanaman rumahan ya, hortikultura tadi, sehingga sangat membantu ketersediaan pangan di Kota Bontang. Kalau kebutuhannya yang besar ya seperti padi ya, ini kan memang lahan kita yang tidak banyak sehingga tetap akan mendatangkan dari luar. Nah, ke Pak Farudin, berarti kalau kita berbicara bidang Bapak keamanan pangan gitu, apa sebenarnya kebijakan atau penyampaian kita ke masyarakat? Apa yang mesti harus dilakukan masyarakat untuk mendukung atau mensukseskan program yang Bapak lakukan? Apa yang kira-kira? Gini, pertama kita selalu mendorong melakukan program salah satunya KIE tadi. Oh KIE, iya. Untuk selalu mengedukasi masyarakat, karena memang selama ini sebagian besar memang belum tahu atau belum terekspos. Apa sih sebenarnya yang menjadi edukasi ke masyarakat yang paling urgent ya, terutama? Yang paling urgent, contohnya kita ke sekolah-sekolah itu yang pertama dari hal dasar Bu. Kita mengenali cemaran pada pangan dulu. Mengenali cemaran pada pangan. Kan ada 3, ada cemaran fisik, cemaran kimia, cemaran biologi. Cemaran fisik itu pada makanan yang tercampur benda-benda fisik, misalnya pada nasi bungkus itu biasanya ada staples. Nah, itu kan sangat berbahaya. Ya, ada contoh juga. Jadi kita menghimbau jangan sampai menggunakan staples gitu ya? Iya. Ya, untuk berhati-hati. Itu cemaran. Nah, kadang saya ada kejadian, jadi
pernah makan dengan rekan saya. Oke. Jadi begitu dia makan, dia hampir tertelan cincin. Nah, coba. Itu salah satu Bahayanya. pencemaran fisik. Jadi ternyata itu cincin yang punya warung. Waktu cuci beras ketinggalan di situ. Butuh kesadaran masyarakat ini. Ya, itu mengedukasi itu. Kedua, cemaran kimia itu berupa residu pestisida yang berlebihan. Karena itu kimia. Jadi makanya sekarang macam-macam penyakit. Jadi salah satunya dari situ. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itu menentukan kesehatan kita. Kesehatan kita. Kemudian Ini sangat bahaya sekali ya. Ya, sangat Harus berpengaruh diperhatikan. sekali, ya. Kemudian cemaran biologi itu kan berupa bakteri dan virus. Makanya kita melakukan edukasi ke masyarakat. Kalau ke pasar itu mengenali cemaran-cemaran khususnya biologi itu seperti apa. Ya, jadi cara penanganannya seperti apa sampai tersaji di meja makan. Itu biasa pada tingkat dasar kita lakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat maupun kepada siswa sejak dini. Gitu. Menarik sekali nih pemirsa, kadang-kadang kita lupa bahwa higienis atau kesehatan makanan itu sangat penting sekali juga. Kan itu ternyata menjadi salah satu upaya dalam keamanan makanan. Nah, seperti beliau tadi sampaikan beberapa hal Anda harus perhatikan. Nah, sekarang secara global Bu, peran masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan apa kira-kira? Ya, mungkin yang pertama peran masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan, yang pertama misalnya pola konsumsi. Ya, berbicara tentang bukan ngirit ya? Bukan, pola konsumsi itu lebih ke arah ininya nanti Pak, ke arah kualitas hidup. Kualitas hidup. Ya, jadi yang berbicara tadi B2SA lagi. Jadi sejak dini kita mengedukasi masyarakat, terutama dari keluarga, bagaimana mengkonsumsi pangan yang B2SA. Itu pengaruhnya nanti ke ini Pak. Karena pola konsumsi mengakibatkan sebagian anak-anak kita stunting. Nah, itu. Tidak suka makan sayur, tidak suka makan ikan. Makanya yang instan dan tidak sehat mungkin ya. Iya, jadi peran masyarakat ini sebenarnya mulai dari keluarga, harus dari keluarga. Jadi bagaimana seorang ibu menyediakan pangan untuk keluarga itu yang B2SA, yang harusnya B2SA. Terutama untuk putri-putri. Kenapa? Putri-putri itu calon ibu. Ketika harus sehat ibunya tidak sehat, bahkan nanti generasi selanjutnya akan menghasilkan generasi yang tidak sehat. Tetapi ketika remaja putri itu tadi seperti Pak Farun, kita mengedukasi mulai dari sekolah tadi Pak, itu nanti pola konsumsi B2SA itu supaya nanti ketika nanti mereka sudah masuk ke dalam keluarga, mereka sudah paham makanan yang sehat penting untuk masa depan. Nah, itu peran masyarakat, bukan sekedar kami sebagai instansi yang menangani ketahanan pangan ini. Kami mungkin mengedukasi, tapi masyarakat sendiri juga secara mandiri melakukannya. Mungkin bahkan bisa juga menjadi ini juga. Sebagai mengkampanyekan juga mulai dari keluarga dan lingkungan. Nah, kemudian itu juga Pak, peran masyarakat dalam hal pangan, ketersediaan pangan. Kita punya program sekarang pemerintah Pak, dari pusat sampai daerah itu stop boros pangan. Nah, itu. Jadi gini, bagaimana kita bijak menggunakan pangan kita. Apalagi kita Bontang ini pangannya sangat tergantung, pangan pokok. Jadi mulai dari rumah tangga sekarang, dari masyarakat, bagaimana kita mengkonsumsi pangan itu yang cukup, tidak berlebih-lebihan. Lapar mata ya. Ya, lapar mata. Jadi penuh tuh piring, akhirnya tidak habis. Jadi kalau dikali-kali Pak, satu orang seperti itu 2 biji saja, berapa pasti. itu? Iya, betul. Itu bagian dari pemborosan. Jadi kita mohon peran masyarakat di sini, bagaimana mereka boleh melaksanakan di dalam, mulai dari keluarga, ya, peran mereka. Kemudian itu juga masalah
keamanan pangan. Keamanan Pangan Pak ya. Berbicara keamanan pangan, dalam hal ini mutu. Oh. Iya. Kadang kita bilang kalau ada uang kenapa mesti tanam? Ya itu kan. Kalau kita balik sekarang, kalau bisa tanam kenapa harus beli? Iya. Ya. Karena Lebih asik ada gitu. Hal positif di sana Pak. Kalau kita tanam sendiri seperti saya tadi, ketahanan pangan keluarga dari lingkungan tadi, kita pasti jamin aman. Aman. Karena kita Tidak yang tahu ada kan. pestisida, Iya. tidak ada hal-hal lain. Karena itu untuk kita makan sendiri. Tentu ketika kita untuk sendiri itu pasti yang terbaik. Yang terbaik. Nah, ketika mutu pangan itu yang bagus, pasti kesehatan yang konsumsi juga baik. Jadi harapannya peran masyarakat ini bukan sekedar kita sampaikan ya cukup sampai situ, tapi mereka juga bisa menyampaikan ke yang lain. yang lainnya gitu. Mungkin Ya. Ada tambahan Pak? Ya. Mungkin himbauan juga? Ya, jadi himbauan. Jadi kami selalu menghimbau kepada masyarakat seperti yang dibilang Ibu Deborah tadi, terutama untuk pola hidup. Untuk pola hidup, tadi seperti disebutkan pangan itu juga bisa berdampak apabila kurang gizi, berdampak pada stunting gitu. Stunting. Jadi kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Iya. Sekarang B2SA. lebih kompleks segi B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Nah. Jadi selalu kita gaungkan, edukasikan itu. Bahkan juga sempat Bu ya ada namanya desa B2SA. Iya. Jadi itu di daerah-daerah yang stunting kita memberikan di sini makan. ada di Bontang Lestari. Ya, ada ya. Lestari. Ya, seperti itu. Kemarin ya progresnya lumayan sebelum dan Dan ada hasilnya juga ini ya. ya. Ini Pak, timbangan berat badan. Oh iya ya, parameternya itu ya. Pemerintah memberikan makan B2SA kepada anak-anak yang terindikasi bahkan yang stunting. Stunting. Jadi itu kita kasih makan selama berapa hari? 40 hari ya? 40 hari dan itu berdampak kemarin di berat badan. Oh, Naik berat. parameternya itu ya. Iya, Bagus Pak. juga. Jadi itu sebenarnya stunting ini bukan hanya tugasnya pemerintah, Iya. dinas sama. kesehatan, tetapi semua Karena menyangkut masyarakat segala ini ya. Ketika kita perlakuan. melihat warga kita seperti itu, mungkin mereka kekurangan Iya. Pak, sehingga mereka tidak memiliki untuk kebutuhan gizi tadi. Atau tidak pengetahuan ya tentang atau mereka tidak tahu pangan yang seperti apa. Nah itu yang kita ini Oke. edukasikan ke masyarakat. Baik Pak Fahrudin, Bu Deborah, terima kasih atas apa yang sudah kita diskusikan. Kita harapannya bahwa semua program-program itu bisa berjalan dan tentunya masyarakat bisa mengambil manfaat dari apa yang Ibu jelaskan. Baik, terima kasih. Semoga suatu saat kita bisa berdiskusi kembali. Yes. Pemirsa PKTV, banyak hal yang sudah kita bahas, terutama yang kesimpulan terakhir tadi. Salah satu peran masyarakat yaitu bagaimana mereka juga ikut menyampaikan bagaimana menjaga pola makan, termasuk juga tidak boros. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ini terpenting juga terkait dengan tema kita pada kali ini, yaitu ketahanan pangan Kota Bontang. Selain beliau-beliau ini memastikan harga tidak mahal, ketersediaan jelas, tapi Anda semua pemirsa PKTV harus juga membantu. Anda punya peran, yaitu bagaimana Anda juga memastikan bahwa makanan itu sesuai kualitasnya, kata Pak Fahrudin tadi. Yang kedua juga tidak terlalu boros. Jangan karena lapar mata tadi bahasanya Bu Deborah, terus Anda ngambil banyak-banyak, ternyata Anda tidak makan, mubazir malah dibuang. Nah ini sama saja dengan membuang sebenarnya sebuah barang yang mahal, karena banyak orang yang makanannya juga terbatas atau banyak orang yang kekurangan yang tidak bisa membeli. Sementara Anda dengan tidak sadar diri membiarkan makanan itu terbuang dengan percuma. Nah demikian PKTV Talk kita pada kali ini. Kita akan ketemu di PKTV Talk lain hari, mungkin dengan tema dan narasumber yang lainnya. Saya Teguh Suwarjono pamit undur diri, mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih.
Anda telah menikmati acara-acara kami. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja.